Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gua Gusti TV. Seperti biasa, mari kita opening dulu. Deathstroke. Oke, baik lagi di channel gua. Di konten kali ini gua pakai baju jaket ya. Kayak jaket hijau-hijau gini. Pasti kalian bertanya-tanya, gua mau ngebahas apaan kali ini. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas salah satu saudara di dunia perojekan lah, project onlinean ya. Jadi beberapa lalu itu pada tanggal 3 Juli kemarin ya. Jadi ada kejadian itu seorang driver ojol, salah satu driver ojol yang ditendang oleh pengemudi mobil roda 4 ya, mobil roda 4 ya, sama aja pokoknya itulah. Karena gua ngelihatnya ini nggak enak gitu, gak enak dilihat ya coy. Gua kebawa emosi juga coy ya meskipun bukan saudara kandung tapi ya saudara sesama-sama ojol lah ya, meskipun jauh tapi udah sangkut pautnya sama jaket hijau stabilo ini. Wah, gue juga ngelihatnya geram juga coy. Jadi kejadian pada tanggal 3 Juli di Jalan Cempaka, Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Pelaku berinisial AK berumur 23 tahun dan korban berinisial M berumur 43 tahun. Oke cuy, jadi sebelum gue ngeliatin videonya ke lu, gue ceritain dulu kronologinya coy, oke? Biar mengerti lah, biar nggak salah paham, nggak ada langsung bacot juga kan? Bacot. Jadi gue jelasin dulu kronologinya. Seorang ojol lagi mengendari motornya, ya nggak coy? Nah, terus ada seorang ibu-ibu yang lagi nyebrang. Nah, si ojol ini kan lagi bawa motor nih. Nah, tiba-tiba ibu-ibu ini nyebrang. Ya, si ojol ini ngerem mendadak. Di belakangnya itu ada pengendara mobil yang tadi tuh, pengendara pelaku tadi. Mungkin pengendara mobil yang tadi ini sedikit apa ya? Kalau kata bahasa saya mah kagok ya, bahasa Sunda mah kagok. Kabet gitu ya, kabet pokoknya mah ya. What? Nah, pengendara mobil ini ngelakson ke si driver ojol ini gitu tuh. Tapi ngelakson ini nggak biasa coy, ngelaksonnya ini agak nggak enak gitu tuh. Gimana ya ngelakson nggak enak ya, panjang gitu, panjang terus agak sedikit ngegentak gitu kan ya. Ya lu tau lah di jalanan kayak gimana ngelakson yang nggak enak tuh, kayak gimana yang lu bikin kaget gitu tuh. Nah, setelah si pengendara mobil ini mengelakson ojol ini, nah si ojol ini membalas klaksonnya dengan klakson biasa. Setelah ojol ini membalas klakson pengendara mobil ini, jadi pengendara mobil ini mungkin merasa nggak terima, dan pengendara mobil ini berhenti. Ketika pengendara mobil ini berhenti, lalu dia turun dan menegur ojol tersebut. Nah, ya si pengendara mobil ini nggak terima gitu kan, kalau dibalas klakson ya. Lu baru di jalanan keras coy, jalanan keras. Lu kalau kayak gitu aja udah baperan, udah lu man. What the fuck, mampus aja lah. Gak usah bawa mobil, lu bawa apa kek gitu ya. Gak usah jalan kaki aja lah, udah lu jalan kaki, nggak usah bawa kendaraan lah. Baper kayak gitu baru diklakson kayak gitu udah baper coy. Jadi singkat cerita, nah si pengemudi mobil ini nih yang nggak terima nih menegur si ojol ini nih dengan memaki-maki si ojol kan, bahkan sampai mengancam ojol ini mau ditembak karena si pengemudi mobil ini mengaku seorang buser. Tapi cuy, sebenarnya pengendara mobil ini adalah seorang pegawai swasta biasa, tapi dia mengaku sebagai buser, pokoknya seorang buser, dan mengancam mau menembak seorang ojol ini. Padahal si pengendara mobil ini nggak
nggak membawa pistol gitu kan, ya kita mah speak lah, speak alah, speak buaya gitu, kayak pak boy, banyak speaknya kayak gitu nih. Nah pengemudi ini kayak gini nih, kayaknya pak boy juga nih pengemudi ini nih. Nah jadi oke, singkat cerita lagi, udah maki-maki nih si pengemudi mobil ini, udah geram kali kan, udah nggak kuat nih. Lalu si ojol juga ya wajar lah, ojol juga kan menjawab menjawab perkataan pengendara mobil ini nih, ya wajar kan. Nah si pengemudi mobil ini langsung menendang seorang ojol ini, mengeluarkan jurus kung fu haste. Nah ini yang gua gak enak, ini yang gua rasa keram ini nih, saudara hijau gua nih, saudara kaum hijau gua nih, komunitas hijau gua ditendang gitu aja coy, sampai motornya jatuh. Lu pikir aja coy, sekeras apa sih ini tendangan kung fu haste ini nih si pengemudi ini nih, pengemudi mobil ini. Nah gue cari-cari berita info. Jadi si pengendara mobil ini, dia itu sedang habis mengkonsumsi narkotika. Oke coy, gua langsung aja nih tunjukin videonya ya, video si yang penendangan kung fu haste itu tuh. Lu bisa lihat nih videonya, mungkin beberapa dari kalian udah ngelihat videonya juga kan ya di YouTube. Udah banyak juga yang di-share di YouTube. Oke, gua liatin videonya. Oke, mulai. Coba agak deh. Lu bisa lihat kan nih. Tuh. Anjay. Tolonglah. Gak ada yang nolong dong. Lu bisa lihat gimana kencangnya itu tendangan dia tuh. Kau syuting enggak? Iya. Ini emang orang Berapa kayak nomor gini pelan itu, Pak? sombongnya Berapa? benar. D1572. Pakai mobil kayak gitu aja. D Ya? Nggak cocok VCA. nih. Nggak cocok kalau dibawa nongkrong PHD ini, nggak cocok. Udah langsung tuh. Kok gak ada yang nolong orang nih? Tuan ini bantai-bantai gitu aja dia. Gua liatin videonya sekali lagi aja ya. Mulai. Coba agak deh. Ini pengendara ojolnya ini diem aja gitu tuh. Mungkin dia cuma ngebalas patah dua kata ya. Nah, si pengendara mobilnya langsung nendang gitu aja coy. Ini yang gue bikin geram nih. Bukan gua, semua ojol-ojol yang ngeliat ini geram mungkin ya. Bukan mungkin ya, pasti geram coy. Berapa? D1572. D Sombong nih orang. VCA. Gak bergoyang. Nah, Udah langsung tuh. itu plat Kok gak ada yang nolong orang nih? mobilnya ya. Tuan ini bantai-bantai gitu aja dia. Ya gimana menurut lu kan? Sampai ditendang keras itu gitu. Nah, setelah kejadian itu, nah, malamnya rumah pelaku yang pengendara mobil yang tadi itu dikepung sama gerombolan ojol-ojol. Nah, ini gua seru nih kayak gini nih. Ini kekompakan dari ojol. Rasa solidaritas dari ojol. Jadi ojol-ojol ini malamnya mengepung pelaku, meminta pertanggungjawaban. Ada yang bilang katanya ojol-ojol ini datang, ada yang menghancurkan rumah pelaku tersebut kan ya. Ya menurut gue sih ya bodoh amat ya, orang pelakunya aja nggak kayak gitu kan, nggak punya hati kayak gitu ya, bodoh amat, biarin. Ya nggak tahu dia ini ombak hijau. Nah seperti itu tuh, udah ombak hijau berjalan, udah gitu. Diserbu, kita mau kumpulan lot barbar. Ini gua tunjukin videonya ya. Di saat rumah pelaku ini dikepung oleh para ojol gitu. Nah, oke, mulai. Ini gua dapat dari videonya dari Tribun Medan TV ya. Makasih buat Tribun Medan TV atas infonya. Lihat no. Ini depan rumah pelaku pengendara mobil yang tadi nih. Mampus loh. Gemetar nih, pasti gemetar ini. Pengemudi mobil ini, pelaku ini pasti gemetar ini. Dia nggak tahu ini mau kayak gimana, mau kabur, mau diserang kan, dicidori gitu kan. Belum tahu aja nih pengendara ojol nih punya ilmu jurus cidori,
Rasengan, Kamehameha kan. Lihat. Oke, kayak nonton konser ya, pakai APG dicahayain. Nah, ada di sini juga datang dari oknum kepolisian untuk apa, melerai agar tidak terjadi pengebugan gitu ya, pemukulan terhadap pelaku. Pasti kalau nggak ada oknum polisi ini habis tuh pelaku, habis pokoknya mah ya. Oke, kita lanjut, kita lihat lagi nih, nah kita lihat lagi mulai. Kita dilihat lagi ya. Oke. Solidaritas, ojol, Grab, Gojek, semuanya pokoknya mah ojol aja, ojek online tinggi, salut. Nah, ini mobilnya nih yang ada di video tadi. Oke. Jadi pelaku ini langsung dibawa ke Polres Pekanbaru oleh kepolisian, dibawa ke Polres Pekanbaru untuk dimintai keterangan dan ditindak secara hukum yang berlaku. Ya, alhamdulillah aja gitu ya, pelakunya udah kena. Terima kasih juga buat kepolisian Pekanbaru atas kerjanya gitu, dan ojol-ojol di Pekanbaru juga di sana atas kesolidaritasan. Setelah dibawa ke Polres Pekanbaru, jadi si pelaku ini dimintai keterangan, dan ternyata saat dites urin seperti saya bilang tadi, si pelaku ini menggunakan narkoba gitu. Narkoba jenis ampletamin maupun metafetamin. Nah, narkoba ini pelaku terjerat pasal 351 KUHP ancaman 5 tahun atas kasus penganiayaan ya, ya bagus lah gitu ya, 5 tahun tuh gara-gara kendangan Kompohaste 5 tahun aja gitu ya, udah ngaku-ngaku buser, ngancem mau nembak gitu kan, nggak bawa pistol gitu, bawalah pistol mainan atau gitu kan, biar enak gitu kan, ini udah ngaku buser nggak bawa pistol gitu, ngancam lagi gitu, ternyata karyawan swasta. Gue nyari info lagi nih, gue ngelihat info ini dari Instagram di grup komunitas Gojek. Jadi gue lihat ada komentar si pelaku pengendara mobil ini, jadi mobilnya itu hasil curian. Gue nggak tahu nih hasil curian dia nyuri di jalanan atau mungkin dia ngerental mobil terus dibawa kabur. Tapi gue ngeliat komentar di Instagram itu ada sebuah komentar gitu yang menjelaskan kalau mobil itu mobil curian. Nah, bisa dilihat kan gitu ya, mobil curian. Ini gua ada buktinya kan. Ini komentar di Instagram gitu, mobil curian. Udah mobil curian gitu kan, pakai narkotika, pakai nendang segala gitu, Kompohaste gitu kan, hidup di jalan keras. Udah bagus itu, busung di penjara pokoknya mah, karena pasal 351 KUHP ancaman 5 tahun. Mantap kau di situ, ha? Jadi segitu aja penjelasan gua atas kasus beberapa yang lalu ini yang terjadi di Pekanbaru, saudara gua sama ojol gitu, sama jaket hijau ya. Janganlah jadi orang sombong gitu kan, janganlah, udahlah jadi orang mah ngerendah aja, nggak usah sombong kayak gitu, baru pakai mobil gitu kan, terus seenaknya gitu,
udah jadi orang mah rendah hati aja gitu kan supaya damai. Udah pakai narkoba lagi kan. Astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillahnya lah udah tertangkap gitu, dihukum secara hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian dari video gua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ke teman-teman Anda. Di share, di like juga. Jangan lupa ditekan itu loncengnya tuh, belnya, biar kalau ada video-video baru dari gua muncul gitu pemberitahuan. Support juga nih channel gua nih ya, support biar berkembang gitu kan. Ya untuk saat inilah konten-konten gua ya, kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf lah. Namanya juga pendatang baru ya mudah-mudahan makin berkembang juga, makin lantang gitu, lancar dalam berbicaranya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang jelas atau gimana, mohon maaf. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slur.